Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama aku Muhammad Zirfan Sajat. Aku dari kampus Universitas Al-Azhar Indonesia, dari Prodi Akuntansi, Kak. Oke, Hmm, Sebelumnya, Kakak namanya siapa? oke. Perkenalkan ya, Zerva. Aku Jihan Yusrifa atau biasa dipanggil Jihan aja. Aku kebetulan staff di Sales Marketing Eksekutif. Oh, sebelumnya Kakak kuliah di mana? Aku kuliah di IPB, Oh, jurusannya Teknik Industri. oke oke. Oke, Kak, aku langsung mau nanya nih tentang produk-produk yang ada di Bank Syariah itu ada apa aja sih, Kak? Oke, sebelumnya aku mau ngejelasin dulu buat produk-produk yang ada di eh, BSI gitu ya. Ya, Produk unggulannya berarti ya, benar. betul. Eh, untuk saat ini, BSI sendiri itu punya beberapa produk pendanaan dan juga pembiayaan, di mana masing-masing produk tersebut ada beberapa produk yang bisa dibilang cocok nih untuk mahasiswa. Dan dalam bentuk pendanaan, misalnya seperti ada BSI Tabungan Izi Wadiyah nih buat para mahasiswa, em, di mana produk ini tuh memudahkan mahasiswa banget karena akad yang digunakan itu akad wadiyah, di mana artinya adalah sebuah titipan gitu ya, dan sehingga tidak ada biaya admin dan sangat mudah dalam pembukaan rekeningnya. Kemudian ada juga dalam bentuk pembiayaan produk yang dapat ditawarin sama mahasiswa, yaitu ada produk cicil emas nih, mungkin kalau misalnya mau coba-coba, karena untuk investasi, gimana untuk bisa mulai investasi dalam bentuk emas sejak sudah mulai KTP. Mungkin kakaknya udah punya KTP juga ya. Sudah, Kak. Nah, makanya itu bisa dilakuin banget nih buat tadi yang namanya produk kecil emas itu, gitu. Oh, aku mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Keunggulan produk syariah dibandingkan dengan produk perbankan konvensional itu apa sih, Kak? Oke, keunggulan produk syariah dibandingin sama produk perbankan konvensional gitu ya. Iya. Keunggulannya yang pasti perbankan syariah itu nggak mengenal adanya istilah bunga. Jadinya transaksi dalam perbankan syariah itu bebas dari unsur riba. Beda halnya sama perbankan konvensional, di mana kalau misalnya produk syariah itu lebih transparan dalam pembagian keuntungannya, dan juga penyaluran dana masyarakatnya dipastiin untuk kegiatan yang tidak bertentangan dengan kaidah atau prinsip syariah gitu. Oh, oke, Kak. Terus kalau prosedur pembukaan rekening atau pengajuan pembiayaan di BCI itu gimana ya, Kak? Kalau untuk pengajuan pembukaan rekening ataupun pengajuan pembiayaan di BSI itu prosedurnya sangat mudah, bisa dilakukan juga buat mahasiswa gitu. Di mana nasabah itu bisa datang ke kantor cabang BSI terdekat. Nanti di sana akan dibantuin sama pembuatan rekeningnya untuk staf-staf yang ada di sana. Dan juga nanti bakal dapat buku sama kartu ATM langsung dengan jenis yang tentunya diinginkan sama mahasiswa nih. Nah, Hmm. setelah itu kamu atau para mahasiswa gitu ya bisa langsung dapat melakukan setoran awal di teller sebesar 100.000 dengan dana pengendapannya 50.000. Selain itu bisa juga datang ke cabang-cabang lain untuk buka aplikasi nih kita, karena udah ada m-bankingnya juga, yaitu Beyond by BSI gitu. Oh, Nantinya pastinya setelah buka rekening terus buka m-bankingnya bakal dikasih tahu langkah-langkahnya. Dan selain itu juga selain buka rekening, juga bisa ngajuin pembiayaan di BSI. Yaitu ada BSI Mitra Guna Berkah, BSI Gria, BSI Oto, dan Cicil Emas. Di mana masing-masing produk ini memiliki keunggulan dan persyaratannya yang berbeda tentunya ya. Nanti bisa langsung tanya aja di tellernya setelah buka rekening gitu. oke, Kak. Terus mekanisme akad murabahah pada produk pembiayaan di BCI itu seperti apa ya, Kak? Oke, untuk akad merubah sendiri gitu yang berlaku di BSI merupakan akad jual beli yang artinya berasal dari kata rib, yang artinya itu keuntungan. Nah, dalam transaksi merubah
harga jual yang diberikan oleh bank dalam hal ini adalah BSI kepada nasabah gitu ya, merupakan harga yang sudah ditambahkan dengan margin atas kesepakatan antara dua pihak. Jadinya tentu ada kesepakatan dulu nih ya antara dua pihak. Nah, habis itu setelah praktek dalam produk pembiayaan dengan akad murabah ini, itu kurang lebihnya mewakili antara nasabah dengan bank dalam jual beli dengan pihak ketiganya. Nah, nantinya setelah itu nasabah bisa membayar di bank dalam hal ini adalah BSI dengan harga yang sudah disepakati di awal. Dan setelah itu agar transaksi murabahnya lebih sah gitu, Ya. dalam hukum Islam ada syarat-syarat sendiri. Misalnya eh, barang yang dibeli, mohon maaf, harus nyata dengan harga jual eh, transparan gitu. Oke. Kalau BSI itu memastikan kesesuaian produknya dengan prinsip syariah itu gimana ya, Kak? Untuk memastikan kalau produk itu emang produk syariah gitu, Kak. Oke, BSI sendiri menerapkan syariah compliance nih dengan membentuk Dewan Pengawas Syariah atau kita tingkatnya DPS gitu kalau sesama staf-staf di sini. Dan untuk menjamin seluruh produk dan implementasinya sesuai dengan ketentuan syarat-syarat Islam. Nah, DPS tadi atau Dewan Pengawas Syariah itu notabene-nya berisi para alim ulama dan ahli fikih juga. Jadi mereka itu diberi amanah untuk mengawasi berbagai aspek dan kinerja bank syariah. Jika terjadi aktivitas yang melenceng dari aturan syariat, maka DPS ini nantinya akan memberikan teguran gitu pada pihak-pihak manajemen. Nah, keberadaan DPS ini yang jadi membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Selain itu juga yang pastinya BSI ini juga memastikan produk-produknya sesuai dengan ketentuan dan fatwa yang dikeluarin oleh MUI. Nah, kalau kendala yang dihadapi sama BSI ini dalam memasarkan produk BSI syariah itu gimana, Kak? Oke, kalau misalnya kendala-kendala yang dihadapin BSI itu sejauh ini adalah sulit gitu ya untuk meyakinkan para nasabah, khususnya para mahasiswa gitu, untuk Ya. membuka rekening tabungan karena kebanyakan itu mayoritas masih berpikiran bahwa akan keberatan dengan biaya admin yang sebenarnya jika dia sudah memiliki beberapa rekening-rekening gitu ya selain Bank BSI tentunya. Nah, padahal di BSI ini memiliki banyak tabungan dengan akad wadiah nih, yang dimana em, tentunya nantinya tidak akan ada biaya admin. Kemudian juga dalam pembiayaan masih sulit untuk menawarkan produk cicil emas karena mungkin masih awam gitu ya di mahasiswa karena kan em, masih minimnya pengetahuan nih tentunya karena investasi emas ini kan masih bisa dibilang dengan usia yang masih cukup muda, mungkin masih banyak yang cukup takut atau masih cukup ragu dengan angsuran yang nantinya harus dibayar per bulannya gitu. Oke, kira-kira langkah yang diambil sama BSI ini untuk memasarkan produk syariah itu gimana, Kak? Kira-kira. Baik, sebenarnya langkah ke depannya untuk memasarkan produk-produk syariah itu yang pasti nantinya perlu ada pengembangan-pengembangan produk yang cukup inovatif gitu ya, supaya bisa berkompetisi nih dengan bank-bank konvensional maupun bank-bank syariah lainnya. Dan begitu juga perlu ada peningkatan kualitas dan dalam proses pelayanan kita. Selain itu juga perlu ada peningkatan promosi, sosialisasi terhadap produk-produk bank syariah sehingga nantinya banyak masyarakat yang lebih tahu juga dan juga perlu adanya peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi lainnya. Hmm. Oh, oke, Kak. Kira-kira segitu aja, Kak, yang aku tanyain, Kak. Oke, Ya. Makasih ya, Kak. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Sajat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil interview dengan BSI Cabang Wisma 46 Sudirman oleh Ibu Jihan Yusrifah sebagai Divisi Konsalmer Sales Eksekutif BSI. Di sini, pertama itu pertanyaannya,
Produk ada apa saja produk-produk yang ada di Bank Syariah Indonesia. Yang pertama itu tarif layan yaitu BSI Tabungan. BSI Tabungan ada BSI Tabungan SI Wadiah. BSI Tabungan SI Wadiah adalah tabungan rupiah dengan akad wadiah yat-damanah menggunakan skema titipan tanpa bagi hasil. Keunggulannya yang pertama bebas, yaitu bebas biaya administrasi bulanan. Yang kedua gratis. Gratis biaya transaksi di seluruh edisi Bank Mandiri, semua edisi bank di Indonesia, dan edisi berjaringan prima. Kemudahan transaksi dengan BSI Mobile dan BSI Net, kemudian dan juga kemudahan transaksi dengan mobile banking dan net banking. Yang ketiga ada pembukaan rekening online. Pembukaan rekening online dapat dibuka melalui pembukaan rekening online pada BSI Mobile. Jenis layanannya, setoran awalnya tarifnya 100.000, administrasi per bulannya free, saldo minimalnya 50.000, rekening dorman 5.000, penggantian buku tabungan hilang atau rusak 5.000, penutupan rekening 20.000. Penarikan di bawah 5 juta di teller itu bebas biaya. Selanjutnya, di sini ada BSI tabungan SI simpanan pelajar. BSI tabungan simpanan pelajar atau disingkat sebagai Simpel adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik. Dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini dan menyukseskan program inklusi keuangan yang diselenggarakan OJK. Setoran awalnya tarifnya itu 1.000, administrasi per bulan tarifnya itu tidak ada. Saldo minimalnya itu tarifnya 1.000, rekening dorman yaitu tarifnya tidak ada. Penggantian buku tabungan hilang atau rusak tarifnya 5.000, penutupan rekening itu 1.000. Selanjutnya di sini ada BSI Tabungan Haji Indonesia. BSI Tabungan Haji Indonesia adalah tabungan dalam bentuk rupiah atau USD untuk perencanaan ibadah haji dan umroh. Keunggulannya, pertama, tabungan berencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Dan setoran awal untuk BSI tabungan haji sebesar 100.000, administrasi per bulannya 0, saldo minimalnya 100.000, rekening dormannya 0, tarifnya, penggantian buku tabungan hilang atau rusak 5.000, penutupan rekening 20.000. Kemudian di sini ada BSI Tabungan SI Mudorobah. BSI Tabungan SI Mudorobah dari Bank Syariah Indonesia adalah produk tabungan yang menggunakan prinsip syariah dengan skema mudorobah. Mudorobah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik dana atau nasabah dan pengelola dana, yaitu bank, di mana keuntungan yang dihasilkan akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola dana. Jenis layanan setoran awalnya itu tarifnya 100.000, administrasi per bulannya 10.000 per bulan, saldo minimal 50.000, rekening dormannya itu 5.000, penggantian buku tabungan hilang atau rusak 5.000, penutupan rekening 20.000. Produk yang diminati yaitu ada BSI Tabungan SI Wadiah. Kenapa? Karena keunggulannya itu bebas yang biaya administrasi bulanan, yang kedua gratis biaya transaksi di seluruh edisi Bank Mandiri semua bank dan semua bank edisi di Indonesia. Yang ketiga kemudahan transaksi dengan Beyond by BSI Mobile dan BSI Net. Yang keempat pembukaan rekeningnya secara online. Manfaatnya, dana Anda dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan Anda juga dapat melakukan pembayaran zakat, infak dan sedekah sesuai syariah, dan Anda juga dapat melakukan penarikan dana melalui ATM, dan Anda juga dapat memperoleh informasi transaksi atas rekening melalui fasilitas Beyond by BSI Mobile. Produk yang tidak diminati, yaitu BSI Gadai Emas. Jadi BSI Gadai Emas merupakan fasilitas pinjaman dengan jaminan berupa emas untuk memperoleh uang tunai dengan mudah dan cepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi karena kurangnya pengetahuan tentang produk. Masyarakat mungkin kurang mengetahui atau memahami produk gadai emas BSI, terutama jika dibandingkan dengan lembaga gadai lainnya yang lebih dikenal seperti Pegadaian. Hal ini bisa terjadi jika ada kurangnya promosi atau edukasi mengenal keunggulan gadai emas syariah dibandingkan dengan yang konvensional. Preferensi pada lembaga yang lebih terkenal, Pegadaian memiliki sejarah panjang dan dikenal luas di Indonesia sebagai lembaga gadai emas yang terpercaya. Sebagian besar masyarakat lebih memilih lembaga yang sudah familiar dan memiliki banyak cabang atau akses yang lebih mudah. Yang ketiga, proses yang dirasa lebih rumit. Meski sistem gadai emas syariah di BSI mengacu pada prinsip syariah yang lebih transparan dan adil, beberapa orang mungkin merasa bahwa prosesnya lebih rumit atau membutuhkan prosedur yang lebih banyak, seperti persyaratan administrasi atau dokumen yang lebih lengkap. Tabungan
yang cocok untuk mahasiswa yaitu BSI tabungan isi simpanan pelajar. Karena faktor-faktornya yaitu fasilitas tanpa biaya administrasi. Tabungan ini umumnya bebas biaya administrasi bulanan yang membuatnya lebih terjangkau bagi mahasiswa yang cenderung memiliki anggaran terbatas. Yang kedua, aksesnya lebih mudah. Jadi mahasiswa bisa membuka tabungan dengan setoran awal yang relatif kecil dan produk ini bisa diakses melalui berbagai saluran seperti aplikasi mobile BSI, ATM, dan cabang-cabang yang tersebar. Ini sangat memudahkan mahasiswa untuk mengelola uang mereka. Yang ketiga, ada sistem syariah BSI. Sistem syariah. BSI menawarkan tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang artinya tidak ada bunga atau riba atau praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Ini bisa menjadi nilai tambah bagi mahasiswa yang ingin menjaga transaksi keuangan mereka agar tetap halal. Yang keempat, di sini ada fleksibilitas transaksi. Mahasiswa sering membutuhkan fleksibilitas dalam bertransaksi seperti transfer uang atau penarikan tunai. BSI menyediakan fasilitas ini dengan mudah melalui aplikasi mobile atau ATM yang sangat mendukung mobilitas mahasiswa. Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia. Di sini pertama piutang murabahah pada tahun 2023 sebesar 135.879.671. Yang di tahun 2024 141.258.250. Kemudian di sini piutang istisna 2023 yaitu 30, 2024 itu 16, piutang kortnya 2023 12.513.733, 2024 11.307.081, piutang sewanya di tahun 2023 109.622.802, di tahun 2024 90.097.330. Dan kemudian di sini mulu robahnya di tahun 2023 sebesar 1.881.133. Di tahun 2024 2.865.293 dan musyarakahnya di tahun 2023 88.216.197. Di tahun 2024 musyarakahnya 106.757.509. Dan di sini giro mudorobahnya robahnya di tahun 2024 33.360.773. Tabungan mudorobahnya di tahun 2024 76.133.177. Di tahun 2024 deposito mudorobahnya 106.267.463. Tantangannya, sejauh ini kesulitan yang dialami yaitu dalam memasarkan produk syariah, sulitnya meyakinkan nasabah untuk membuka rekening tabungan karena berpikir akan keberatan dengan biaya admin jika dia sudah memiliki beberapa rekening di bank lain. Padahal BSI ini memiliki produk tabungan dengan akad-akad yang di mana tidak adanya biaya admin. Kemudian, dalam pembiayaan masih sulit untuk menawarkan produk cicilan emas dikarenakan masih minimnya pengetahuan akan investasi emas dan masih memiliki rasa takut dengan angsuran yang akan dibayarkan setiap bulannya. Manfaat belajar akuntansi syariah selama 1 semester. Saya banyak sekali mendapatkan manfaat yang saya dapatkan, yaitu saya jadi lebih banyak mendapatkan wawasan mengenai akuntansi dalam syariat Islam. Yang kedua, saya mendapatkan pengetahuan tentang akad-akad yang ada di dalam akuntansi syariah ini seperti akad mudharabah, akad tabaru, dan akad tijaroh. Yang ketiga, saya jadi mengetahui laporan keuangan yang ada pada bank-bank syariah yang ada di Indonesia. Yang keempat, saya jadi mengetahui larangan-larangan dalam Islam seperti riba, maisir, goror yang tidak jauh dari kehidupan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.